Bang, kenapa kok sampai seperti itu? Artinya di situ akan timbul benih permasalahan. Kenapa dua insan itu disatukan? Itu karena dua ego yang disatukan. Jangan lupa ya, yang baru mengikuti channel ini, jangan lupa komen di bawah. Kita selalu sharing-sharing untuk kemajuan bersama. Dan jangan lupa subscribe di bawah. Baru datang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel Desta Jaya Kreatif. Oh ya, kita akan membahas kenapa sih sampai seperti itu, terutama kita di kalangan kaum Hawa, Adam gitu kan. Awalnya sih semuanya itu berawal dari semua permasalahan sebenarnya. Semua permasalahan di dalam rumah tangga itu awalnya sih dari tidur malam kan gitu. Itu titik awal dari semua permasalahan. Disitulah akhirnya timbul ingin yang lebih, ingin yang berbagai macam model seperti itu gitu. Makanya dari situlah jangan sampai kejadian kan gitu. Dan gimana caranya agar semua permasalahan itu bisa terkendali, bisa diselesaikan dengan benar gitu. Nah, kita balik lagi ke topik. Kenapa sampai berbuat seperti itu? Apa sih yang bikin, intinya itu apa? Nomor satu, kenapa seseorang itu berbuat seperti itu? Ini sebagian dari contoh. Kalau pasangannya itu kurus, pasti dia berimajinasi kepingin yang gemuk. Itu pasti berimajinasi kalau melihat seorang cewek yang gemuk gitu, pasti dia berimajinasi. Karena apa? Pasangannya yang di rumah itu kurus gitu. Pasti dia akan mengejar-ngejar yang gemuk seperti itu. Awalnya tidur malamnya itu nggak harmonis. Sebaliknya juga seperti itu. Kalau pasangannya itu gemuk, pasti dia berimajinasi yang lebih kurus. Itu pasti. Dari sisi lain juga itu suatu godaan. Dari situ akan tercipta permasalahan lagi seperti itu. Yang bisa juga permasalahan itu timbul dari suatu komunikasi. Bisa juga seperti itu. Komunikasi berkurang, terus dalam satu sisi itu ada yang tertutup gitu. Nantinya di situ akan timbul benih permasalahan yang dari segi non fisik gitu. Contohnya gini, kalau si pasangan itu mungkin rambutnya pendek gitu, karena kita sering bertemu, pasti titik jenuh itu akan timbul. Itu pasti. Apalagi di dalam rumah tangga itu Pak, titik jenuh itu pasti timbul. Beda kalau kita cinta sesaat, beda lagi. Tapi sebenarnya titik jenuh itu bisa dihilangkan, bisa terobati dengan mudah kalau kita lagi santai, lagi jenuh di pekerjaan. Itu biasanya kita refreshing kan gitu, pantai, ke main mana gitu, kita olahraga. Itu bisa menghilangkan titik jenuh di dalam pekerjaan. Tapi beda kalau kita menghilangkan titik jenuh dalam suatu rumah tangga. Itu sangat berbeda sekali. Itu harus dibicarakan, itu face to face, saling komunikasi, saling terbuka. Itu akan menghilangkan titik jenuh itu melebur gitu. Kalau sudah berumah tangga, itu pasti akan mengalami titik jenuh itu. Nah, video berikutnya,
akan kita bahas lagi. Solusi apa yang akan menghilangkan titik jenuh itu dengan benar. Itu akan kita bahas di video berikutnya. Kalian pernah nggak merasakan cinta pandangan pertama? Ya itu yang dinamakan kenapa orang lain lebih menawan daripada pasangan kita. Yaitu pasangan kita. Kita setiap hari ketemu, kita setiap hari bergaul, kita setiap hari ngobrol, kita setiap hari bercengkrama. Pasti di situ ada titik jenuh. Sedangkan pada saat kita ketemu orang lain yang nggak pernah ketemu, yaitu namakan pandangan pertama, pasti menawan. Sedangkan yang menawan itu belum tentu baik. Kenapa dua insan itu disatukan? Itu karena dua ego yang disatukan. Emang sulit sih kita menyatukan karakter dua insan ini, emang sulit. Tapi gimana caranya kita bisa saling mengerti, saling menutupi satu sama lain kekurangannya. Sampai di sini dulu video singkat saya. Jangan lupa komen di bawah, subscribe, like, dan bunyikan lonceng yang di bawah. Saya Dasta Jaya Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.